terpapar social pressure. Wow, waktu itu umur lu berapa ya? 30? 31. 31, lu belum nikah gitu kan. Terus Masih pacaran, ada yang lebih cakep, enggak ya? Enggak maksudnya. Terus aja Nes. Kompor banget, kompor. Dari segi umur jadi pertimbangan nggak kayak aduh si Adli lebih muda nih daripada gua gitu. Ntar apa kata orang gitu, enggak. Banget sih sebenarnya. Oh, Awalnya iya? di gue tuh sebenarnya sebagai wanita awalnya gue tuh dari dulu nggak mau banget sama Yang lebih Berondong. berondong Iya. gitu. Cuman gue juga saat itu nggak tahu Adli tuh umurnya berapa. Karena dari outlook kayak ini 35 ke atas nih. Oh tuh yang ini awet tua, yang Boros awet muda. banget. Boros Banget gitu. Iya. Jadi gue juga nggak ada pemikiran dia tuh lebih muda gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya tetap aja ngobrol. Lo satu frekuensi nggak, satu pandangan nggak gitu. Kalau misalnya memang benar-benar beda, kita udah di umur 31 tahun, kita Nggak udah mau tahu buang-buang gitu. waktu lagi Nggak lah. mau, Iya, gitu. Males PDKT. Iya, malas kayak basa-basi. ke-stretch. Ya elah, ngapain sih gitu. Apalagi waktu itu memang kebetulan memang saya mempunyai pacar, tetapi hubungan lagi renggang. tidak Dia udah jelas. di ujung-ujung lah ya. Di ujung banget yang gue harus menentukan, ini gue lanjut nikah apa enggak. Oke. Beda agama juga. Which is gue udah di Iya. bener-bener nggak bisa nih kayak gimana nih gitu. Oh jadi daripada beda agama mending beda umur gitu. Bisa jadi bisa jadi, dan saat itu sebenarnya gue nggak tahu dia tuh satu agama sama gue. Oke. Gue taunya dia tuh beda agama sama gue. Iya cokin-cokin. Karena dari Dari looksnya juga. Iya. Jadi gue sebenarnya sama agama ya udah, Sangat gue udah non. deal with it gitu, non lah gitu. Tapi ternyata pas tahu dan jadi umur jadi nggak kelihatan gitu. Itu udah gue pun jadinya sudah mematahkan stigma itu di gue sendiri. Karena gue langsung experience itu gitu. Oh nggak masalah kok. Yang penting gue satu tujuan, satu Iman, satu amin. satu amin, tapi satu pandangan juga. Itu penting banget soalnya. Apa common vision apa? Satu pandangan apa yang memang menyatukan kalian? Yap. Selain tentang kebugaran gitu ya. Kan kebugaran kan udah pasti itu yang kayak menyatukan kita dari awal tuh kayak ya dia itu senang olahraga, gue senang olahraga. Sedangkan orang di entertain itu nggak banyak yang memprioritaskan kebugaran tuh sedikit. Suka olahraga banyak, tapi memprioritaskan kebugaran nih, maksudnya mental health dan nutrisi gitu loh, sehari-hari. Oke. Nah, ya di situ tuh udah bikin kita nyambung banget gitu. Di luar itu ya pas kita ngobrol kita tuh udah langsung tarik-tarikan gitu. Bukan tarik-tarikan sih, apa sih namanya, langsung tembak-tembakan. Emang lo rencana di dunia ini di entertain mau sampai kapan? Gua mau sampai kapan? Terus kedepannya lagi gimana? Is this your langsung whole life? ngomongin vision gitu. Langsung ya? deep talk hari. satu hari. DM-nya wah langsung deep talk gitu, maksudnya yang benar-benar lu di iklan nih ini seluruh hidup lu. Is this your whole life gitu. Terus di luar itu lu siapa? Oke. Gitu. Dia juga nanya di luar itu tuh Adli siapa? Iya. Gitu-gitu. Jadi banyak emang langsung apa ya bahasanya, transparan. That's the point of really good question. Maksudnya bukan nanyain makan apa, Iya. Wah, apa. gila. Pertanyaan lo juga harus kualitas untuk mendapatkan pasangan yang berkualitas. Dia tuh kamu tuh sempat tuh dulu tuh kalau bilang, untung ya Adli lo bukan tipe yang nanya gue udah makan atau belum. Atau lagi apa yang Karena pada saat itu juga gue udah muak. Iya. Ngapain? basa-basi. Gue udah gede. Tinggal makan sendiri juga lo ngapain nanya-nanya gitu kan. Iya. Gue udah dewasa, udah akil balik, gue lapar gue makan gitu kan maksudnya intinya. Tapi prinsip gue adalah nggak nanya udah makan atau belum, lagi di mana segala macam gitu-gitu. Tapi lebih langsung ngingetin aja. Misalkan lo tahu kesehariannya kayak gimana nih. Terus udah sore, jangan lupa makan kalau belum. Lebih baik langsung aja kayak gitu daripada udah nanya. Iya. Belum. Ngapain gitu. Iya. Jangan lupa makan, air putih yang cukup. Langsung aja gitu. Iya. Oke. Terus selain kan tadi tuh dari segi selera atau pertimbangan lo ke Keita atau Keita pertimbangannya ke Adli udah mungkin agak berbeda. Umur berbeda sama standar. Apalagi gue pengen ngulik apalagi yang menurut kalian kayak
lu tabrak-tabrakin nih standar ini. pernikahan? Suku kayak gua itu suku tepatnya ya. Jadi gua dari Sulawesi Utara, suku gua tuh Mongondo. Mongondo namanya. Modal konten doang. Modal konten doang. Mongondo dari Sulawesi Utara. Ya kebanyakan di sana mungkin mirip kayak Batak kali ya. Jadi kalau nyari pasangan harus Batak juga, gitu. Tapi ya gue secara alami mematahkan itu lagi karena orang tua gue dari dua suku yang berbeda, gitu loh. Kita Jawa Madura. Satu pulau Jawa, satu pulau sana gitu, sangat jauh. Itu menurut gue udah cukup mematahkan sih, karena maksudnya tradisi ya di Indonesia kayak mungkin Chinese sama Chinese gitu ya, Arab sama Arab segala macam, mempreserve heritage dan marga dan keturunan darah segala macam gitu. Kita sangat mematahkan sih sebenarnya ya. Gitu. Kalau dari gue sih sebenarnya di awal tuh lebih ke ya udah oke, misalnya suku ya oke. Tapi orang tua juga gimana? Karena oke kita sukunya nggak apa-apa. Tapi orang tua nih juga gimana nggak? Kan sebenarnya Indonesia gitu kan. Kitanya nggak apa-apa karena udah modern, tapi orang tuanya apa-apa banget. Dan lo masih mikirin itu ya? Dan gue mikir itu karena gue kan latar belakangnya sebelumnya di entertain kan gue wedding organizer, pemilik wedding organizer selama 8 tahun, which is gue udah melihat sendiri saksi mata Indonesia tuh, lo mau nikah di Indonesia gak bisa lo mikirin berdua doang. Itu pun juga di awal gue nanya ke dia, lo kalau nikah harus gimana-gimana gak? Itu gimana tuh maksudnya Pak, sama keluarga atau gimana? Banyak syarat gak, banyak limitasi gak gitu ya? Benar, banyak syarat gak, keluarga lo harus yang sesama suku gak, ada beli marga enggak, preferensi yang kayak gitu tuh kan harus kita tahu di awal, dari awal gitu. Walaupun cuman sekedar baru kenalan, tapi itu bikin gue mikir, oh gue nggak bisa nih sama dia gitu. Iya. Karena ribet banget nih keluarganya. Mending gue mundur aja dari awal gitu daripada gue kenalan gitu. Kalaupun ribet, oke, keluarga ribet, tapi lu mau fight gak? Mau fight, oke, jalan. Atau aduh gimana ya gue harus ngikutin. Jadi lu bisa ngefilter itu di awal gitu, gak buang waktu ya. Gak buang waktu, 31 tahun cewek belum nikah, yang lo dituntut nikah dan punya anak Jawa pula. Jawa kan biasanya itu dan mengikuti aturan yang ada gitu. Kita selalu nyaranin sebelum orang itu masuk ke fase komitmen, entah itu pacaran apalagi menikah, ya you have to check the compatibility gitu kan. Menariknya dalam kasusnya Adli ini, dia udah punya nih checklistnya gitu ya, dalam tanda kutip, yang emang bener-bener dia butuhin banget, sehingga pas ketemu sama kita tuh tinggal cek gitu. Ada kan yang mungkin kayak sama cewek lain cuma 2, sama cewek lain cuma 3, dan begitu juga sebaliknya kita juga bisa gitu kan nemuin yang checklistnya sedikit. Jadi once misalnya Adli tahu, oh ini tuh udah sesuai dengan yang gue mau dan yang gue butuhin, akhirnya lebih mudah untuk lo yakin bahwa ya udah deh gue usahain gitu kan. And then the second one, next fasenya setelah compatibility, ya kata kita gitu, harus ngecek setrumnya nih gitu kan, chemistry ini dapet apa enggak. Dan chemistry tuh nggak bohong ya, maksudnya nggak bisa dibohongin gitu. Kayak mau kita bisa jadi lo rasanya ragu, bisa jadi lo rasanya bingung, atau bisa jadi lo tetap belum ngedapetin jawabannya gitu ya. Karena balik lagi, how can you nyetrum bareng kalau aja nggak tahu mungkin salah satunya apa yang lo pengenin gitu. Dan unfortunately yang fenomena yang aku sama Yasser lihat gitu ya, kalau di dating apps kebanyakan orang nyari chemistry-nya doang nih gitu, tapi compatibility-nya belum tentu dicek sampai akhirnya pas udah komitmen, ya sorry to say, tapi memang based on data pun tingkat perceraian di Indonesia pun meningkat. Dan alasan kedua mereka bercerai adalah karena bertengkar. Alasan pertamanya adalah karena ekonomi, which is kalian banget gitu kan. Pas pertama kayak oke, ngeceknya finansial dulu nih ya, oke mungkin belum settle, tapi bukan berarti dia nggak punya potensi ke depannya. Nah dari kecocokan itulah yang akhirnya kayak oke, kalian cek dapat, baru abisnya kalian mikirin nih untuk si komitmen tadi.